Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terminars, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1, sehingga mereka tentu, skuad Yuki Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah. Karena apabila kembali gagal, tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus,
namun kemungkinan besar dua pemain andalan mereka, dua pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta sebagai mantan pemain PSM musim lalu. Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir, meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, di sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana
Dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta, Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, dua pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizky, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi, skuad dari dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar, skema andalan Bernardo Tavares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Res Area, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah, dua gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Mungkin dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arfan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arfan akan kembali dimainkan. Sementara itu dua gelandang serang ada Kenson Ambur, dan dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Asraf. Saki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Saki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Saki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, menuai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento,
Kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares secara dan segala macamnya. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya. Tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung. Terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter,
mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka, ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya,
dan Musa Sidibe ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini dan bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan dan bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar skuad Yuki Eja Ayam Jantan dari Timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi yang ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Yuki Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Selalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang konsisten.
Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. Dua diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar dua pemain andalan mereka, dua pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir, meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Tentu saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu. Dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu menjelaskan bahwa
Squad mereka adalah squad offensive, squad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancano Ruadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapir tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah squad kami prediksi, squad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tavares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Young United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat diabsen dalam 1 pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenzo Nambu, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Asraf. Zaki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan
menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Young United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Young United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, cara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah, lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah
biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini
mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini dan bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan dan bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024,
dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, eh, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin. Sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah. Karena apabila kembali gagal, tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama, Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan. Namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung
pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, di sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Ruadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Berdanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Falki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Jurang Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya. Sebelumnya dia
berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United, dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat di absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu dua gelandang serang ada Kenson Ambo, dan dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Ashraf. Saki Ashraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Saki Ashraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Saki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, menuai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah, lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan, dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah
bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing, dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saparudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang
saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. 2 tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar skuad Yuki Eja Ayam Jantan dari Timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM
sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di AFC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM dan sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024. Dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah. Karena apabila kembali gagal, tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang
ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo, dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menaungi istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Panca Nurwadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi, skuad dari Persis Solo. Sementara itu
Di PSM Makassar, skema andalan Bernardo Tavares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo, sementara PSM akan mengandalkan Yoram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah, 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu, 2 gelandang serang ada Kenson Ambur, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Asraf. Zaki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan, absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap
Leonardo Medina ungkap bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak, ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung
melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yanca Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal mau menangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah,
Sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini dan bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan dan bisa merangkak lah, minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Yuki Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal
tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. Dua diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar dua pemain andalan mereka, dua pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, di sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan
langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancan Ruadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jamerson Sapir tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Falki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah squad kami prediksi, squad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tavares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuran Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Young United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambu, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Asraf. Saki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Saki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Saki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Young United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah
9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung. Terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu, nah disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan
peluang itu ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan. Lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie
harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor, tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar skuad Yuki Eja Ayam Jantan dari Timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Papares ada peningkatan
secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Selalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin. Sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah. Karena apabila kembali gagal, tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama, Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta sebagai mantan pemain PSM musim lalu. Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan.
kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo. Dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu mengatakan, selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Panca Nurwadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jamerson Sapier tak tergantikan sebagai bek tengah, lalu didampingi diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuran Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Mungkin dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Young United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh Marpan. Marpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam 1 pertandingan ya,
karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi Emarpan akan kembali dimainkan. Sementara itu dua gelandang serang ada Kenson Ambur, dan dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Ashraf. Zaki Ashraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Ashraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, menuai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, secara dan segala macamnya. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan, dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun
mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing, terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saparudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih,
lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses. Lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya. Tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan. 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu. Dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares. Dan sukses besar pada laga itu, 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu. Dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor, tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. 2 tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan
ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi yang ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1, sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reunian tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia,
kemungkinan akan absen membela Persis Solo, dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menaungi istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Falki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi, skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria,
3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo, sementara PSM akan mengandalkan Jurang Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United, dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo Marpan. Marpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi Marpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambur, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Asraf. Saki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tapares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tapares enggan melepas Saki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Saki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tapares, secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan
second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara. Bola yang jatuh, yang direbut misalnya oleh pemain PSM, ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung. Terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah duel. Terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak, ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan. Lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya.
karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saparudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bertahan. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo
Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa merangkak lah, minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbenar, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Termunars, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi yang ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Yuki Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Selalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi,
berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. Dua diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar dua pemain andalan mereka, dua pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menaungi istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu. Dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya.
Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapir tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Berdanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta, Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah squad kami prediksi, squad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar, skema andalan Bernardo Tavares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuran Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Mungkin dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat di absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambu, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Asraf. Zaki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak 1 pun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu
menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Young United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, cara dan segala macamnya. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan, itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu, nah disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing.
Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya
pastinya soal prediksi skor untuk kami sendiri. Itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini dan bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi yang ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1
sehingga mereka tentu skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo, dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir, meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menaungi istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan
prediksi pemain kedua tim langsung saja. Di sisi kiri ada PSM Makassar, di sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu mengatakan, selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Xavier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi, skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat di absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambur, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Asraf. Saki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat
kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Ashraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan, itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya.
para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu, nah disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan saja Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung
dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares. Dan sukses besar pada laga itu, 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor, tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
Tribuners. Kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024 dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi yang ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Selalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah. Karena apabila kembali gagal, tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu, Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama, Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan. Namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo, dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh
William Pluim, kita belum tahu alasan pasti karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir, meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Panca Nurwadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di
Lini tengah dua gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Mungkin dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United, dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu dua gelandang serang ada Kenson Ambur, dan dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Ashraf. Zaki Ashraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Ashraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, cara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah,
Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung. Terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah duel. Terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing, terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi
Memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saparudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini dan bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. 2 tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan
tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbenar, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Yuki Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Selalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang
masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar dua pemain andalan mereka, dua pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya.
Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Fakih Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, dua pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi, skuad dari dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar, skema andalan Bernardo Tavares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah, dua gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Mungkin dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu dua gelandang serang ada Kenson Ambo, dan dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Ashraf. Zaki Ashraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Ashraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight,
untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento. Kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares secara dan segala macamnya. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung. Terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu, nah disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot,
Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan. Lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka, ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing, terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan.
untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grup itu. Ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Yuki Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Selalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya
hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo, dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir, meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu.
Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu mengatakan, selalu menjelaskan bahwa squad mereka adalah squad offensive, squad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jamerson Sapir tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah squad kami prediksi, squad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam 1 pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenzo Nambur, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Asraf. Saki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tapares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tapares enggan melepas Saki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Saki ini menjadi
salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares secara dan segala macamnya. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul,
lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu, nah disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing, terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar
pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan. Gila gitu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor, tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini dan bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0.
di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024 dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin. Sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah. Karena apabila kembali gagal, tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan. Namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim
tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten. Salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jamerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Fakih Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan
bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United, dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu dua gelandang serang ada Kenson Ambo, dan dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Ashraf. Zaki Ashraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Ashraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, cara dan segala macamnya. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah, lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah duel.
terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing, terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas.
Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. 2 tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan
kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di AFC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta,
kemungkinan akan absen. Ini tentu akan reunian tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menaungi istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu. Dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Panca Nurwadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jamerson Sapir tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Berdanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Falki Maulana. Dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta, Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga.
di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi skuad dari dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tavares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada rest area, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutawa ya yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat di absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambur dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Asraf. Zaki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol dan sudah menuai banyak kritikan, menuai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa
kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, cara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung. Terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan, itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ,
duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka, ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal mau menangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki
eh, apa ya, kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa merangkak lah, minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan-pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Juku Eja Ayam Jantan dari Timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi yang ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Sebelum mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan
tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat
Sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Panca Nurwadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jamerson Sapir tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah squad kami prediksi, squad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutayo ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambur, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Asraf. Zaki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tapares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tapares enggan melepas Zaki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol.
dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento. Kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung. Terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya,
Kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan. Lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan saja Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya maupun saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi
mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor, tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Wayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun
Tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin. Sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah. Karena apabila kembali gagal, tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama, Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reunian tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM,
tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan pernikahan, acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu. Dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu mengatakan, selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapir tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Berdanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi, skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuran Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box,
dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi Emarpan akan kembali dimainkan. Sementara itu dua gelandang serang ada Kenson Nambur, dan dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Ashraf. Saki Ashraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Saki Ashraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Saki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, menuai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan, dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan.
itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, di mana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan. Lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing, dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu
banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor, tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bertahan. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. 2 tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar skuad Yuki Eja Ayam Jantan dari Timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United.
Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi yang ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun
Hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menaungi istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu. Dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya.
Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo, sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United, dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat di absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambur dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Zaki Asraf. Zaki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tapares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tapares enggan melepas Zaki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak 1 pun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tapares, secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya. Tapi
skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara. Bola yang jatuh, yang direbut misalnya oleh pemain PSM, ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan, itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan
Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya. Karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua, second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya, maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap
PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa merangkak lah, minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Yuki Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1.
Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. Dua diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar dua pemain andalan mereka, dua pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar, William Pluim tidak hadir. Meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Nah, kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini.
Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jamerson Sapir tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Fakih Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah squad kami prediksi, squad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar, skema andalan Bernardo Tapares 352 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United, dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan diisi oleh M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambur, dan 2 gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Asraf. Saki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tapares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tapares enggan melepas Saki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Saki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, menuai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal
kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu, gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, cara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan, itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat
kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri.
Nah, untuk prediksi skor, tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bertahan. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tapares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya.
Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1. Sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin. Sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah. Karena apabila kembali gagal, tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reuni yang tertunda bagi Ramadan Sananta. Sebagai mantan pemain PSM musim lalu, Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo. Dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini. Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti, karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir, meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menolong istrinya tentunya.
dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu. Dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, di sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen, dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3, di mana Leonardo Medina selalu mengatakan, selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola, dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Panca Nurwadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jamerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu didampingi diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi, skuad dari dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya, yang akan bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah 2 gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen, sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Young United. Dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat di absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu 2 gelandang serang ada Kenson Ambur dan
dua gelandang sayap, Yaakob Sayuri dan Zaki Ashraf. Zaki Ashraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tavares enggan melepas Zaki Ashraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Zaki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol dan sudah menuai banyak kritikan, menuai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, cara dan segala macamnya. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh yang direbut misalnya oleh pemain PSM. Ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah, lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan. Itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar
Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu, nah disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan saja Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing dan terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar. Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saprudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran.
memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor, tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri, itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak, sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah dua pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini demi bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. Dua tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ini kita berjumpa lagi di preview laga PSM Makassar, skuad Yuki Eja, ayam jantan dari timur. Dan kita kembali akan membahas PSM Makassar tentunya, dan ini kembali ke kompetisi domestik Liga 1 2023-2024, di mana laga terakhir PSM sebelumnya pada Rabu 23 Agustus ya. Itu mereka bermain di FC Cup, tepatnya di partai playoff menghadapi Yangon United. Dan sekarang kembali lagi PSM harus berkompetisi di Liga Domestik, Liga 1 tentunya. Dan ini memasuki pekan ke-10. PSM akan menjamu lawannya Laskar Sambernyawa, skuad Persis Solo pada hari ini.
Senin 28 Agustus 2023 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, dan kick off akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita ketahui bersama PSM laga sebelumnya di playoff menghadapi tim asal Myanmar, tim kuat Myanmar yakni Yangon United, dan bermain di Stadion Iwayan Dipta, di mana PSM mampu menang telak dengan skor 4-0 di laga tersebut. Kemenangan itu sekarang membuat PSM mengamankan satu tempat di fase grup AFC Cup 2023-2024, dan akan melawan tim-tim yang tergabung di grupnya. Itu ada tim dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Vietnam. Namun tentu ini hasil laga sebelumnya menghadapi Yangon ini membuat skuad PSM, skuad asuhan Bernardo Tavares, ada peningkatan secara motivasi, mengingat sebelum menghadapi Yangon, PSM menelan 2 kekalahan beruntun di Liga 1, yakni pekan 8 kalah dari Bali United, pekan 9 kalah juga dari Persebaya. Bahkan laga terakhir mereka di kandang saat menghadapi Persik Kediri juga PSM harus menelan kekalahan 1-0, 0-1, sehingga mereka tentu, skuad Juku Eja tentu membutuhkan kemenangan di laga ini, laga pekan 10 ini menghadapi Persis, untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi PSM kan kita ketahui sebagai berstatus juara bertahan. Musim lalu mereka sukses menjadi juara, dan musim ini di Liga Domestik tentunya hingga 9 pertandingan yang sudah dijalani, PSM ini masih bermain kurang kurang konsisten. Ini terlihat dari posisi klasemen mereka, di mana saat ini PSM turun posisinya di posisi 14, artinya ini mendekati zona degradasi dengan 11 poin, sehingga memang PSM membutuhkan tambahan 3 poin minimal untuk pekan ini menjauhi zona degradasi lah, karena apabila kembali gagal tentu ancaman untuk masuk ke zona degradasi itu semakin terbuka lebar. Sementara itu Persis Solo pekan lalu sukses memenangkan pertandingan atas Bali United dengan skor 3-1. Mereka datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie dengan kepercayaan diri tinggi, berharap pasukan Leonardo Medina ini berharap bisa memenangkan laga, bisa meniru Persik Kediri maupun Dewa United yang mampu meraih poin penuh di markas PSM Makassar. Meskipun kita ketahui bersama Persis di partai ini akan kehilangan sejumlah pemain pilar mereka. 2 diantaranya adalah pemain yang masuk dalam skuad timnas U23 yang tampil di Piala AFF U23. Meskipun Piala AFF sudah berakhir ya kemarin hari Kamis 27 Agustus, namun kemungkinan besar 2 pemain andalan mereka, 2 pemain muda, pemain timnas Persis Solo, yakni Arkan Fikri dan juga Ramadan Sananta, kemungkinan akan absen. Nah, ini tentu akan reunian tertunda bagi Ramadan Sananta sebagai mantan pemain PSM musim lalu. Ramadan tentu sosok yang ingin disaksikan kembali tampil oleh para fans PSM di Stadion B.J. Habibie, meskipun datang sebagai tim lawan ya, membela tim lawan, namun hanya saja karena Ramadan harus kemarin tampil di partai final bersama timnas Indonesia, kemungkinan akan absen membela Persis Solo, dan ini akan tentunya mengurangi kekuatan dari Persis Solo, mengingat Ramadan Sananta ini sudah mencetak 4 gol, salah satu top skor di Persis Solo sejauh ini.
Arkan Fikri juga salah satu andalan di lini tengah dari Persis Solo. Sementara itu PSM Makassar kemungkinan akan tidak diperkuat oleh William Pluim. Kita belum tahu alasan pasti karena dalam beberapa hari latihan terakhir PSM Makassar William Pluim tidak hadir, meskipun di laga menghadapi Bali dia sempat dimainkan di babak kedua, namun laga pekan 10 nanti ini menghadapi Persis, William Pluim tampaknya kembali absen. Selain itu PSM juga dipastikan tanpa Akbar Tanjung, sosok gelandang petarung, pemain sentral di lini tengah PSM Makassar yang tampil sangat konsisten, salah satu pemain yang punya menit bermain terbanyak ya di PSM, tak tergantikan sejauh ini. Hanya saja dia harus absen menghadapi Persis Solo karena lagi melangsungkan acara pernikahan. Kita doakan semoga Akbar Tanjung di momen bahagianya ini bisa menjadi kepala keluarga, sosok suami yang bisa menaungi istrinya, tentunya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin begitu, dan sekarang di layar Tribuners ini kita sudah tampilkan prediksi pemain kedua tim. Langsung saja, di sisi kiri ada PSM Makassar, sisi kanan ada Persis Solo, dan kita sudah jelaskan tadi beberapa pemain pilar dari kedua tim absen dan bagaimana Bernardo Tapares maupun Leonardo Medina meramu skuadnya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan ke-10 nantinya. Kita ke Persis Solo dulu. Persis Solo akan menggunakan skema 3-4-3 di mana Leonardo Medina selalu selalu menjelaskan bahwa skuad mereka adalah skuad offensive, skuad yang mengandalkan serangan, yang selalu ingin menang, mengandalkan serangan, penguasaan bola dan berbagai cara lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan memang terlihat sejauh ini Persis memang bermain dengan gaya cepat, mengandalkan umpan-umpan pendek dan langsung ke jantung pertahanan lawan dengan skema 3-4-3. Kami memprediksi saat menghadapi PSM nantinya Leonardo Medina tetap akan menggunakan skema ini. Di posisi penjaga gawang ada Pancanur Wadias yang akan dipercaya sebagai kiper utama tentunya. Lalu 3 back di belakang, Jemerson Sapier tak tergantikan sebagai back tengah, lalu diapit oleh Diogo Bardanca, Rian Misar. Di lini tengah ada Sutanto Tan, mantan pemain dari PSM Makassar juga, akan berduet dengan Taufik Febrianto sebagai gelandang bertahan ya. Lalu gelandang sayap ada Eki Taufik di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Faki Maulana, dan trio lini depan tanpa Ramadan Sananta. Persis Solo akan mengandalkan tentunya Fernando Rodriguez, lalu ada Musa Sidibe, 2 pemain asing mereka, dan Altaf Al-Rizki, ini salah satu pemain muda juga di lini depan di Persis Solo. Inilah skuad kami prediksi, skuad dari Persis Solo. Sementara itu di PSM Makassar skema andalan Bernardo Tapares 3-5-2 juga tetap akan menjadi skema pakem yang akan digunakan nantinya. Posisi penjaga gawang ada Resaria, 3 back juga yang digunakan PSM sama dengan Persis Solo. Sementara PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes sebagai sebagai leader di lini belakang PSM Makassar, didampingi oleh Yance Sayuri dan prediksi Erwin Gutail ya, yang akan
bermain karena Saprudin Tahar masih menjalani sanksi tambahan usai menerima kartu merah saat menghadapi Bali United di pekan ke-8. Lalu di lini tengah dua gelandang bertahan tadi sudah kita jelaskan, Akbar Tanjung absen sehingga beruntungnya adalah Ananda Raihan dipastikan masih bersama skuad PSM Makassar, masih mendapat izin dari tugas pendidikan kepolisian. Dia tampil cukup baik kemarin di AFC Cup, playoff AFC Cup, dan bermain sebagai starter. Kemungkinan dia kembali akan dimainkan mengisi posisi dari Akbar Tanjung, bukan mengisi ya, sebelumnya dia berduet dengan Akbar Tanjung waktu menghadapi Yangon United, dan posisi untuk yang ditinggal Akbar Tanjung kemungkinan akan disolo M. Arpan. M. Arpan ini sama baiknya dengan Akbar Tanjung, gelandang box to box. Dia sempat dia absen dalam satu pertandingan ya, karena mengalami sedikit cedera, dan diprediksi M. Arpan akan kembali dimainkan. Sementara itu dua gelandang serang ada Kenson Ambur dan dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Asraf. Saki Asraf juga ini pemain yang tampil sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya ya, dan mendapat kepercayaan tentu dari Bernardo Tapares, pelatih PSM Makassar. Dalam 3 pertandingan terakhir saya selalu dipercaya sebagai starter di skuad PSM Makassar. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Tapares enggan melepas Saki Asraf gabung ke skuad timnas U23 yang bermain di Piala AFF, karena memang sosok Saki ini menjadi salah satu tulang punggung dari skuad PSM Makassar sejauh ini. Kemudian di lini depan absennya William Pluim akan menjadi kesempatan kembali bagi duet Everton Nascimento dan Adilson Silva. Saat menghadapi Yangon United, Adilson Silva mencetak 2 gol, Everton Nascimento mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 PSM Makassar. Ini membuktikan bahwa Adilson Silva kini mendapatkan kepercayaan diri setelah 9 pekan di Liga 1 gagal mencetak satupun gol, dan sudah menuai banyak kritikan, mulai banyak tanda tanya, utamanya bagi fans PSM soal kehadiran sosok Adilson Silva ini. Namun Adilson mampu menjawab keraguan itu lewat brace-nya saat menghadapi Yangon United di AFC Cup. Salah satu golnya itu, atau gol keduanya kalau tidak salah itu gol akrobatik ya, itu gol yang sangat cantik, dan ini akan menjadi motivasi bagi Adilson Silva saat menghadapi Persis Solo nanti. Dia akan tampil fight untuk bisa memecah telur ya, meskipun sudah pecah telur, sudah mencetak gol untuk PSM, tapi di Liga 1 dia belum mencetak gol sejauh ini. Begitupun dengan Everton Nascimento, kita akan lihat duet keduanya. Nah, yang menarik adalah jelang pertandingan kedua tim, pelatih Persis Solo Leonardo Medina secara belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan utama PSM itu sudah dia ketahui, sudah dia baca, dia sudah hatam, dia sudah mempelajari skema yang diterapkan oleh Bernardo Tapares, secara dan segala macam. Salah satu hal yang ia ungkap, Leonardo Medina ungkap, bahwa kekuatan utama PSM adalah cara ia bermain memanfaatkan long ball. Tapi bukan itu yang menjadi titik fokus utamanya, tapi skema memenangkan second ball atau bola kedua. Second balls itu terbenar maksudnya adalah bagaimana pemain satu tim itu bisa melepaskan umpan jauh ke depan, lalu terjadilah duel udara, bola yang jatuh
yang direbut misalnya oleh pemain PSM, ketika itu misalnya ada ada umpan kayak semacam begini ya, Everton di sini atau Adilson lah. Lalu ada umpan dari Erwin Gutawa misalnya ke Adilson, umpan jauh ya, umpan lambung, terus dia mendapat pengawalan dari pemain lawan dan terjadilah terjadi duel udara ya, duel udara. Nah, second ball yang dimaksud adalah bagaimana Adilson Silva bisa memenangkan duel, lalu bola tersebut jatuh ke kaki Adilson Silva. Adilson bisa melepaskan tembakan atau memberikan umpan, itu yang namanya second ball. Ataukah ketika terjadi duel, bola jatuh namun mengarah ke pemain PSM lainnya, misalnya Zaki Ashraf, ada pantulan misalnya M. Arpan. Nah, inilah yang dimaksud second ball, dan ini sering terjadi ketika ada bola-bola dari arah lini belakang PSM Makassar. Kan biasanya PSM tidak mengandalkan ball position, mereka lebih banyak bertahan. Kita lihat skemanya kayak begini ya. Ini para pemain lawan melancarkan serangan, PSM itu lebih banyak ke counter attack, sehingga meninggalkan misalnya pemain lini belakang dari lawan. Nah, disinilah biasanya PSM memanfaatkan skema second ball itu, memanfaatkan Adilson Silva sebagai pemantul, lalu jatuh bolanya, jatuh ke pemain lain. Begitupun dengan Everton, ketika Everton yang mendapat bola itu. Nah, disinilah biasanya mereka memanfaatkan bola itu untuk menjadi pemantul, terus mengirimkan bola ke pemain-pemain yang free, ataukah minimal membuka ruang. Ini kan semacam membuka ruang ya. Ini kita lihat mereka membuka ruang. Misalnya di sini lah PSM memanfaatkan peluang itu, ada ruang-ruang terbuka, lalu bisa langsung ketika misalnya pemain PSM yang mendapat ruang itu mendapat kesempatan menembak dengan jarak yang cukup ideal, mereka akan langsung menembak ataukah memberikan umpan-umpan crossing. Seperti itu Tribuners. Dan kita lihat memang model-model gol dari PSM Makassar itu modelnya kayak begitu ya, sering terjadi bola-bola begitu, bola gol-gol melalui memenangkan bola second ball, lalu dengan cepat menciptakan peluang, melepaskan shot. Kita lihat saat menghadapi Bali United, Rizky Eka saat itu yang bermain sebagai starter mampu memanfaatkan kondisi-kondisi itu, dimana ada bola jauh dari belakang menuju ke lini tengah, menuju ke dalam kotak penalti lawan, lalu ada pertarungan di situ, duel udara, lalu bola memantul keluar. Saat itu ada Rizky Eka ya, kita ibaratkan Zaki Ashraf ini Rizky Eka, menunggu di luar dan mendapatkan bola dan langsung melepaskan tembakan flashing, terciptalah gol. Itu model-model cara bermain dari PSM Makassar, dan Leonardo Medina menganggap itu salah satu senjata PSM Makassar yang patut diwaspadai oleh para pemainnya, karena ketika mereka gagal untuk mengantisipasi bola-bola udara, mengantisipasi bola-bola kedua second ball itu, maka yakin dan percaya akan banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan tentunya akan banyak presentase mencetak golnya tentu lebih besar untuk PSM Makassar.
Itu yang terlihat dalam 3 laga terakhir PSM saat menghadapi Bali, Persebaya maupun saat menghadapi Yangon United di FC Cup. Lawan Bali memang PSM kalah 3-2, tapi memang bermain saat itu PSM bermain dengan 10 pemain. Saparudin Tahar diganjar kartu kuning sejak menit ke-30 babak pertama. Sementara PSM mampu unggul lebih dulu, unggul 1-0, kemudian imbang, Bali mampu menyamakan kedudukan, lalu saat bermain 10 pemain PSM kembali unggul lagi 2-1 lewat gol Yance Sayuri lewat tendangan bebas. Hanya saja di babak kedua Bali United mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 2 gol. Tapi itu satu penanda bahwa PSM memang saat ini sudah memiliki kemajuan untuk lini serang mereka yang sebelum-sebelumnya itu di laga-laga awal Liga 1 itu banyak menuai kritikan karena mengandalkan long ball, namun selalu gagal, bukan selalu sih, lebih banyak gagal memenangkan pertarungan second ball-nya. Tapi lawan Bali itu cukup sukses, lawan Persebaya pun demikian. PSM memang kalah 1-0 lawan Persebaya, tapi kita lihat peluang demi peluang yang diciptakan PSM Makassar itu luar biasa. Ada 20 kali percobaan tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Memang Dewi Fortuna belum berpihak untuk PSM pada saat itu, dan memang betul-betul Persebaya terkurung, dibombardir saat itu oleh PSM. Namun ya lagi-lagi inilah sepak bola, Persebaya mampu memenangkan laga itu. Nah, saat menghadapi Yangon United, skema yang sama masih tetap dipertahankan, masih tetap dimainkan oleh Bernardo Tavares, dan sukses besar pada laga itu. 4 gol mampu mereka ciptakan di laga itu, dan itu betul-betul menjadi jawaban bahwa apa yang menjadi kelebihan PSM musim lalu, musim ini mulai muncul kembali. Tinggal bagaimana Tavares mampu meramu, mampu menjaga motivasi bermain dari skuad PSM Makassar. Dan Tavares lagi-lagi mengajak para fans PSM Makassar untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie. Harapannya bahwa mereka membutuhkan support lebih untuk bisa bermain fight, bisa bermain Spartan demi meraih kemenangan, apalagi di markas sendiri. Nah, untuk prediksi skor tentunya silakan Tribuners untuk tulis di kolom komentar ya, pastinya soal prediksi skor. Untuk kami sendiri itulah gambaran kami soal pertandingan ini. Bukan berarti PSM akan akan banyak menginisiasi serangan sementara proses akan bermain bertahan. Tidak sama sekali. Kita kembali lagi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa Persis juga akan mengandalkan pemain-pemain cepatnya mereka dari sektor kiri maupun sektor kanan untuk bisa memenangkan duel dan menciptakan peluang. Apalagi di lini depan Persib akan ada Fernando Rodriguez ya, dan Musa Sidibe. Ini adalah 2 pemain lini depan dari Persis yang cukup merepotkan lewat aksi-aksi mereka, apalagi mereka memiliki kekuatan body ballnya begitu, dan akurasi tembakannya cukup ngeri juga. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, sekian mungkin untuk review saat ini Tribuners. Tentu fans PSM berharap PSM bisa memenangkan laga ini dan bisa mendongkrak posisi mereka. Begitupun dengan Persis Solo. Yang pasti adalah pertandingan akan berjalan sengit. 2 tim yang saat ini dibayang-bayangi ancaman zona degradasi memerlukan kemenangan demi bisa minimal merangkak untuk bersaing kembali di papan atas. Mungkin sekian dulu untuk
preview kali ini. Kita akan berjumpa di preview pertandingan menarik lainnya tentunya, dan tentunya masih membahas soal PSM Makassar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbenam.